pagi Ibu Guru dan teman-teman. Di video kali ini kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang sejarah Kerajaan Bali. Kami dari kelas 10-2, perkenalkan nama saya Sofia Yuni Tambari. Perkenalkan nama saya Marta Geraldini Carolina. Saya Maria Devita Daniela. Yang pertama, letak geografis Kerajaan Bali. Kerajaan Bali atau yang disebut juga dengan kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Bedulu adalah kerajaan kuno di Pulau Dewata. Kerajaan ini berpusat di sekitar Pajeng, Kabupaten Gianyar, Bali. Kerajaan ini diperkirakan eksis sejak abad ke-8 hingga abad ke-14. Sementara di Lamin dijelaskan bahwa dinasti Warnadewa, Raja Bali abad ke-8, merupakan buyut dari Raja Mulawarman di Kutai, Kalimantan Timur. Oleh karena itu, hubungan desa Pejang dengan Kutai secara historis disebut-sebut cukup dekat. Agama yang berkembang kerajaan tersebut berdiri adalah Buddha. Selang beberapa tahun kemudian, agama Hindu mulai masuk dan banyak dianut warganya. Yang kedua, kehidupan politik Kerajaan Bali. Nama Bali sudah lama dikenal dalam beberapa sumber kuno. Dalam berita Cina abad ke-7, disebut adanya nama daerah yang bernama Dua Patan, yang terletak di sebelah timur Kerajaan Holing atau Jawa. Adat istiadat penduduk Dua Patan ini sama dengan di Holing, yaitu setiap bulan padi sudah dipetik, dan orang yang meninggal akan dihiasi dengan emas-emas, dan di dalam mulutnya akan dimasukkan sepotong emas. Kemudian mayat itu dibakar. Pengaruh Buddha datang terlebih dahulu dibandingkan pengaruh Hindu. Prasasti yang berangkat tahun pada 882 pada tahun 882 Masehi menggunakan bahasa Bali menerangkan tentang pemberian Ain kepada para biksu untuk mendirikan pertapa di Bukit Cintamani. Pengaruh Hindu di Bali berasal dari Jawa Timur ketika Bali berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ketika Majapahit runtuh, ada sebagian penduduk yang melarikan diri ke Bali, dan sehingga mereka menganggap dirinya sebagai keturunan Majapahit. Prasasti yang menceritakan raja yang berkuasa di Bali ditemukan di desa Belanjong dekat Sanur. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa raja yang bernama Kesari Warmadewa, istananya terletak di Sanghatwala. Ketiga, kehidupan ekonomi Kerajaan Bali. Kegiatan ekonomi masyarakat Bali dititik beratkan pada sektor pertanian. Hal itu didasarkan pada beberapa prasasti Bali yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam. Beberapa istilah itu antara lain sawah parlak atau sawah kering, keban atau kebun, gaga atau ladang, dan kesubakan atau irigasi. Di luar kegiatan pertanian pada masyarakat Bali juga ditemukan kehidupan sebagai berikut. Pertama, pandai atau pandai perajin. Mereka mempunyai kepandaian membuat kerajinan perhiasan dari bahan emas dan perak, membuat peralatan rumah tangga, alat-alat pertanian, dan senjata. Yang kedua, undagi. Mereka mempunyai kepandaian memahat, melukis, dan membuat bangunan. Yang ketiga, pedagang. Pedagang pada masa Bali kuno dibedakan atas pedagang laki-laki atau warnigrama dan pedagang perempuan atau vanigrami. Mereka sudah melakukan perdagangan antara pulau atau prasasti bawah baru. Yang terakhir, kehidupan sosial Kerajaan Bali. Pembagian hak waris anak laki-laki memiliki hak lebih besar dari perempuan. Kesenian dibedakan antara seni keraton dan seni rakyat. Agama dan kepercayaan masyarakat Bali bukan hanya menyembah banyak dewa yang bukan hanya berasal dari dewa Hindu dan Buddha, tetapi dari kepercayaan animisme. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.